Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hasil dari studi literatur kami, yaitu mengenai obat antidiabetik yaitu metformin dan juga glibenclamid. Di sini akan dimulai oleh teman kita R.A. Talita. Dipersilakan. Struktur kimia dan sifat fisikokimia. Gambar di at- eh, Struktur kimia dari dua obat antidiabetik oral yang umumnya digunakan glibenclamid kiri dan metformin kanan. Kedua senyawa ini memiliki perbedaan mencolok dalam struktur kimia dan sifat fisikokimianya yang berdampak farmakokinetika dan efektif terapeutik masing-masing. Yang pertama ada glibenclamid. Senyawa ini memiliki cincin aromatik tersubstitusi dan gugus sulfonilurea SO2 NHCONH- yang berperan penting dalam pengikat terhadap respon saluran KATP pada sel beta pankreas. Next. Yang kedua ada metformin. Struktur struktur metformin tersusun dari dua gugus guanidin yang saling berdekatan dan tidak memiliki cincin aromatik. Merangsang eksositosis insulin, cincin aromatik ganda dalam struktur glibenclamid berfungsi meningkatkan afinitas terhadap reseptor target serta berkontribusi pada selektivitas terhadap saluran KATP. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu tentang mekanisme kerja berdasarkan struktur kimia akan dijelaskan oleh saya sendiri Fikri Ademia. Yang pertama ada obat glibenclamid. Obat glibenclamid ini memiliki gugus sulfonylurea dalam struktur senyawanya, di mana struktur ini memiliki afinitas tinggi terhadap reseptor SUR1 yang terdapat pada saluran kalium ATP. Ikatan ini menyebabkan inhibisi keluaran ke ATP yang mengarah pada depolarisasi membran, maksudnya ion kalsium melalui membran kalsium, dan akhirnya merangsang eksitosis insulin. Kemudian cincin aromatik ganda dalam struktur glibenclamid berfungsi meningkatkan afinitas terhadap reseptor target serta berkontribusi pada selektivitasnya terhadap saluran ke ATP di pankreas. Kemudian yang kedua ada obat metformin. Pada obat metformin ini dalam strukturnya terdapat struktur biguanidin, di mana struktur biguanidin ini berperan penting dalam menghambat kompleks satu rantai transport elektron di mitokondria hepatosit yang menurunkan produksi glukosa melalui gluconeogenesis hati. Kemudian, karena struktur kimianya tadi, eh, obat metformin ini bersifat sangat polar dan tidak mengalami metabolisme di hati. Nah, metformin ini kan bekerja di hati dan usus tanpa banyak interaksi dengan enzim sitokrom P450 sehingga dapat meminimalisir risiko interaksi obat. Selanjutnya, materi tentang hubungan struktur, aktivitas farmakologi, dan farmakokinetik akan dijelaskan oleh saudara kita, Fidelia Rezamepia. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini ada perbedaan struktur kimia antara glibenclamid dan metformin yang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap aktivitas farmakologis dan farmakokinetik, di mana glibenclamid ini kan merupakan golongan sulfonylurea generasi kedua dengan struktur kimia yang kompleks dan lipofilik, terdiri dari cincin aromatik dan gugus sulfonylurea. Nah, struktur inilah yang memungkinkan glibenclamid menembus membran sel secara efisien dan berikatan kuat dengan reseptor suri pada saluran kalium ATP sensitif di sel beta pankreas. Next. Ada pula metformin memiliki struktur kimia yang jauh lebih sederhana yang terdiri atas gugus biguanida yang bersifat sangat polar dan hidrofilik. Nah, karena sifat ini metformin tidak dapat berdifusi pasif yang melalui membran sel dan memerlukan transporter organik kation untuk memasuki sel target terutama hepatosit. Next bawahnya. Nah, secara farmakokinetik, struktur lipofilik glibenclamid memiliki
yang memungkinkan obat ini mengalami metabolisme hepatik melalui enzim CYP2C9 dan memiliki waktu paruh sekitar 10 jam. Atasnya. Nah, efek farmakologisnya ini dapat berlangsung cukup lama dan memerlukan kewaspadaan khusus pada pasien lansia atau dengan gangguan fungsi hati. Sementara itu, metformin tidak dimetabolisme di hati dan langsung diekskresikan utuh melalui urin dan waktu paruhnya antara 4 sampai 6 jam. Banyak lagi. Nah, struktur kimia kedua obat inilah yang menentukan aktivitas farmakologisnya. Secara singkatnya, glibenclamid bekerja langsung merangsang sel beta pankreas berkat struktur aromatik dan limfofiliknya. Sebaliknya, metformin yang bersifat hidrofilik bekerja secara tidak langsung dengan meningkatkan efektivitas insulin tanpa merangsang sekresinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Di sini ada pertanyaan dari yang pertama itu adalah pertanyaan dari M. Lutfi Kamil NIM 62. Pertanyaannya yaitu dalam konteks personalisasi terapi pada kasus seperti apa sebaiknya metformin lebih diprioritaskan dibandingkan glibenclamid atau sebaliknya. Nah, pertanyaan ini akan saya jawab sendiri yaitu saya Fikri Dembia. Nah, dalam personalisasi terapi diabetes mellitus tipe 2 ada beberapa kondisi di mana sebaiknya metformin lebih diprioritaskan dibandingkan glibenclamid. Yang pertama itu tentunya dengan melihat komorbidnya, di mana eh, eh, di sini misalnya dalam posisi pasien yang mengalami di saat yang sama juga mengalami penyakit penyerta lain seperti PCOS atau sindrom ovarian polycystic. Nah, di dalam penyakit PCOS itu kan salah satu obat yang dianjurkan oleh eh, berdasarkan dengan panduan itu adalah obat metformin. Maka apabila di saat yang sama pasien mengalami diabetes bersamaan dengan PCOS, maka metformin lebih diusulkan. Kemudian eh, dalam kondisi misalnya obesitas. Nah, metformin ini seperti yang kita ketahui itu memiliki efek samping yaitu dapat menurunkan berat badan. Nah, dengan demikian dalam eh, dalam kondisi pasien yang mengalami overweight atau obesitas, metformin lebih dianjurkan untuk diberikan kepada pasien. Kemudian eh, seperti kita ketahui bahwa dalam tata laksana diabetes berdasarkan Perkeni itu metformin itu sebagai lini pertama dalam penanganan diabetes. Nah, maka dari itu eh, walaupun ada obat lain, tetap saja metformin yang pastinya diawali atau di diawali atau diprioritaskan untuk digunakan terlebih dahulu. Demikian untuk pertanyaan kedua, yaitu ada pertanyaan dari Dewi Febrina, yaitu bagaimana modifikasi gugus aromatik dalam glibenclamid mempengaruhi afinitas terhadap isoform enzim CYP450 yang memetabolismenya dan apakah ini berkontribusi pada interaksi obat. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, yaitu R.A. Talita. Dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Jadi, modifikasi gugus aromatik dalam glibenclamid dapat mempengaruhi afinitas terhadap isoform enzim CYP450 yang memetabolit dan ini dapat berkontribusi pada interaksi obat. Glibenclamid memiliki struktur aromatik yang kompleks dan bersifat lipofilik. Karena sifat lipofiliknya, glibenclamid dimetabolisme secara ekstensif oleh enzim hati, terutama CYP2C9.
Bioavailabilitasnya yang tinggi juga dikaitkan dengan risiko interaksi obat yang lebih besar. Ya, eh, yang kedua, glibenclamide menunjukkan ikatan yang sangat kuat dengan protein plasma besar dari 95% yang menyebabkan distribusi yang luas dan meningkatkan risiko interaksi obat lain yang memiliki afinitas terhadap situs pengikat yang sama. Meskipun tidak disebutkan secara langsung bagaimana modifikasi gugus aromatik mempengaruhi afinitas spesifik terhadap isoform CYP450, struktur lipofilik glibenclamide secara umum berkontribusi pada interaksi dengan protein plasma dan potensi efek samping hipoglikemia karena kerja yang lebih lama dan kuat. Studi pustaka ini juga menyebutkan bahwa glibenclamide mengalami metabolisme hepatik melalui enzim CYP2C9. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu dipertanyakan oleh Rahmanda Ayu Delvina dengan NIM 30. Nah, pertanyaan ini, bagaimana struktur kimia yang berbeda antara glibenclamide dan metformin mempengaruhi aktivitas farmakologis dan efek masing-masing obat? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Idila Zulfia. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk menjawab pertanyaan ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada perbedaan struktur di mana glibenclamide ini yang lebih lipofilik, sedangkan metformin ini yang hidrofilik. Nah, di mana struktur lipofilik pada glibenclamide inilah yang memungkinkan stimulasi langsung sekresi insulin. Itu berhubungan dengan aktivitas farmakologis. Sedangkan pada efek sampingnya, struktur dari lipofilik glibenclamide ini itu tidak meningkatkan risiko hipoglikemia. Sebaliknya, eh, struktur dari metformin yang hidrofilik itu bekerja dengan menurunkan glukosa tanpa merangsang insulin, sehingga dia ini lebih aman dan minim risiko dari hipoglikemia. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, kami rasa demikian saja presentasi dari kami, dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.